Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Saat ini kita telah masuk ke dalam halaman yang ke-89 dalam judul besar Perumpamaan Mengenai Pukat. Mari kita melihat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan-ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat yang datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi Yesus memberitahukan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, mengenai pukat. Sama seperti orang yang menebarkan pukat di pantai. Mereka menebarkan pukat, lalu pada waktunya, di saat waktunya sudah tiba, pukat itu ditarik ke pantai, lalu mereka mulai kumpulkan ikan-ikan yang baik, ikan yang tidak baik mereka buang, barang-barang yang tidak baik mereka buang. Begitu juga dengan para malaikat yang akan mengumpulkan yang baik untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita melihat kembali keterangan selanjutnya. Melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Jadi arti dari melabuhkan pukat, melemparkan pukat adalah sama seperti mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Tuhan. Jadi jangan perlu kita khawatir. Sering kita berpikir, tunggu mereka jadi baik sepenuhnya dulu, barulah masuk jadi umat Tuhan. Tapi Tuhan katakan sama seperti perumpamaan pukat disebar di pantai, disebar di laut, dan ikan-ikan yang baik akan masuk, ikan-ikan yang baik, yang tidak baik pun akan masuk. Begitu juga dengan mengkhotbahkan Injil. Bila tugas Injil sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat. Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tepat, yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Jadi Kristus juga melihat sebetulnya sama seperti di dalam pukat itu ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik. Yesus juga melihat di dalam umatnya, orang-orang yang mengaku sebagai umatnya, ada orang-orang juga yang tidak betul-betul dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Dan ini menjadi cemoohan bagi Injil. Bahkan dunia akan mencaci Injil karena kehidupan yang tidak tetap dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Bahkan orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh rohnya. Sebab orang-orang berdosa ini berada dalam umat Tuhan. Orang berada dalam bahaya, mengira bahwa Tuhan memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohonkan kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah, bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Adalah tabiat yang menentukan di mana kita akan berada nanti. Sebagaimana tabiat kita di bumi pada saat ini, begitu juga tabiat kita akan di surga nanti. Tabiat kita tidak diubahkan, yang diubahkan adalah kondisi fisik kita. Jadi jika sekarang kita suka berbicara kasar, suka berbicara kotor, suka menyakiti hati orang lain, suka memfitnah, suka mencuri, berzina, dan lain-lain, begitu jugalah yang akan kita lakukan di surga. Itulah mengapa dosa tidak bisa dibiarkan ada di surga, karena dosa itu akan mencemari yang lain. Itulah mengapa dosa itu harus dibinasakan. Jika kita menyimpan dosa itu di dalam diri kita, tetap kita biarkan tinggal dan tidak kita buang, maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masa kebinasaan. Yang paling penting adalah tabiat dan bukan kedudukan kita di dalam gereja atau apa yang kita kerjakan di dalam gereja. Baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat beralih kepada Tuhan. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama sampai masa penuaian tiba. Ikan yang baik dan yang jahat sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak ada masa percobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai,
segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap orang ditetapkan untuk selama-lamanya. Ada orang yang berkata bahwa waktu pemisahan itu adalah sekarang. Jadi sekaranglah waktunya untuk pergi meninggalkan gereja, membuat perkumpulan di mana kita berpikir bahwa ini adalah orang-orang yang benar aja nih. Orang-orang yang gak benar itu biarlah ada di gereja. Bukan menjadi bagian kita untuk memisahkan diri dari kebenaran. Sama seperti ikan-ikan yang terdapat di pukat. Ikan yang baik dan ikan yang jahat tetap berada di pukat sampai pukat itu dibawa ke pantai yang adalah masa penghakiman. Begitu juga dengan lalang dan gandum. Lalang dan gandum tidak dipisahkan di saat mereka bertumbuh. Tapi sampai mereka bertumbuh, sampai masa akhir gandum telah berbuah, barulah lalang dan gandum dikumpulkan. Dan lalang itu dibakar. Jadi bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, jangan biarkan diri kita menjadi begitu mudah untuk terpancing. Karena orang ini gak setia, saya gak mau ada di gereja ini. Aduh, karena ada orang-orang yang menyebalkan, saya gak mau ada di sini. Kita harus berdoa untuk orang tersebut. Apabila ada orang-orang yang menyakiti hati kita yang tinggal di dalam gereja, dan kita ngerasa, aduh saya gak mau ketemu dia, itulah suatu hal yang harus kita gumuli. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta agar memberikan kita roh pengampunan kepada mereka, agar Tuhan mau mengampuni hidup mereka. Kalau perlu kita harus berpuasa untuk mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Lalang dan gandum bertumbuh bersama-sama sampai pada masa penghakiman. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan dari seorang pun. Dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan dari orang fasik, dari kelakuannya supaya mereka hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Menjelang masa percobaan, rohnya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya akan ditinggalkan binasa. Tuhan sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Jadi sisi yang lain juga adalah tidak ada masa percobaan. Banyak orang berkata ada masa di mana di saat orang telah mati, ada purgatori di mana orang itu akan dibakar sementara, lalu dosanya sudah dibakar, dia bisa masuk ke surga. Itu pun adalah mitos, adalah dongeng yang tidak terdapat di dalam firman Tuhan. Apabila kita menyimpan dosa kita di dalam kehidupan kita, maka kita akan binasa bersama-sama dengan dosa tersebut. Jadi kapan waktunya bagi kita untuk meninggalkan dosa? Sekaranglah waktunya. Di saat masa percobaan ini, Roh Tuhan sedang membujuk kita masing-masing. Satu persatu dibisikkan di dalam telinga kita untuk meninggalkan setiap dosa kesayangan, untuk memohon kepada Tuhan, sama seperti Yakub yang berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mengampuni dia, mengubahkan hidupnya. Sebegitu jugalah kita harus datang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mau mengubahkan hidup kita, mengubahkan pola pikir kita, agar kita tidak lagi akan meninggalkan kawanan-kawanan yang benar. Kita tidak akan meninggalkan pukat kebenaran itu. Kita tidak akan meninggalkan ladang yang adalah tempat dari umat Tuhan. Tapi kita akan mengasihi bahkan orang-orang yang menyakiti kita, yang membenci kita. Sekianlah pembacaan dari buku Membina Kehidupan Abadi melalui perumpamaan pukat. Sampai ketemu lagi pemirsa. Maranatha.